Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita bertemu kembali di saat-saat di mana kita terus menantikan pertolongan Tuhan, keadaan menjadi lebih baik, dan kita boleh kembali beraktivitas untuk kemuliaan Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu kita semua mengenai doa Yabes. Doa Yabes ini sudah sangat populer karena ada lagunya yang sudah diketahui banyak orang. Nah, di dalam kitab 1 Tawarik pasal yang keempat ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 dikutip tentang doa Yabes. Demikian bunyinya, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ini yang perlu kita bersama-sama belajar tentang kehidupan. Banyak orang sulit untuk bisa bersyukur di dalam kesulitan, di dalam keadaan yang tidak menyenangkan dan sebagainya. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita orang yang percaya, itu adalah benar adanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yabes dikatakan nama yang diberikan oleh ibunya karena dia dilahirkan dalam kesakitan. Saudara, kita mengartikan sebuah masalah, kita mengartikan sebuah kesakitan itu sebagai sesuatu yang sangat-sangat tidak menyenangkan dan tidak diingini. Tetapi justru di dalam kesakitan itulah Tuhan bisa membentuk setiap kita untuk menjadi seseorang yang luar biasa, seseorang yang sangat-sangat diperlukan di dalam kehidupan banyak orang. Inilah yang kita perlu mengartikan. Saudara, kita hanya tahu bahwa Yabes berdoa tentang bagaimana dia meminta Tuhan untuk memberkati dia berlimpah-limpah, memperluas daerah kerjanya, memperluas daerah kekuasaannya dan sebagainya, dan biarlah Tuhan melindungi dia dari sakit penyakit dan sebagainya. Dan dikatakan Tuhan mendengar doa yang dinaikkan itu. Saudara, orang yang mengalami satu kehidupan yang tidak menyenangkan, itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupannya ketika, sekali lagi, ketika seseorang itu meresponinya dengan positif, dengan optimis bahwa hidup ini, saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini ada yang mengawasi, ada yang mengatur, ada yang mengamat-amati, yaitu Tuhan yang menciptakan setiap manusia. Saudara, bagaimana respon Yabes dengan sejarah hidupnya? Bagaimana respon ibunya terhadap kelahiran Yabes yang menyakitkan? Dia tidak pernah mengingat kesakitan itu sebagai sesuatu yang harus disesali. Dia tidak mengatakan ini anak membawa kesusahan, ini anak membawa sial, ini anak membawa kesakitan. Banyak orang tua tidak mensyukuri anaknya. Tetapi ibu dari Yabes, dia menerima kelahiran Yabes yang menyakitkan itu sebagai sesuatu yang dia terima sebagai anugerah Tuhan.
Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat Yabes dimuliakan, ya, lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya yang lain, dan dia punya keistimewaan. Dia menjadi seseorang yang dekat dengan Tuhan. Dia mengartikan hidupnya, ya, yang pernah seperti menyebabkan ibunya kesakitan di dalam melahirkan. Mungkin ini bukan kesakitan yang wajar, tetapi kesakitan yang lebih dari biasanya seorang ibu melahirkan. Itulah sebabnya dia diberi nama Yabes. Yabes lahir dari kesakitan. Tetapi kita bersyukur, inilah peranan orang tua, ya, yang memiliki anak yang sepertinya menyakitkan, tetapi tetap percaya bahwa anak itu adalah anugerah Tuhan, memperlakukan anak itu dengan baik, memberikan satu input bagi anaknya, sehingga anaknya menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang memberkati, menjadi orang yang diberkati. Demikian juga anak. Kalau tadi bagaimana respon ibu, nah respon anak adalah dia percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Dia percaya kepada kemampuan Tuhan untuk memberkati dia. Dan dia berdoa dan Tuhan menjawab, mendengar doanya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kehidupan. Kadang kita mengalami masa-masa yang sulit, tetapi bagaimana respon kita, ini yang penting. Kalau kita bisa meresponi sesuatu yang sulit, sesuatu yang menyakitkan itu sebagai tetap itu adalah seizin Tuhan, dan itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita, maka hidup kita akan menjadi jauh lebih baik. Baik orang tua, baik anak, mari kita mengoreksi masing-masing. Kalau kita pernah menyesal, orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau engkau pernah menyesal punya anak yang sekarang ada padamu, cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan dan minta ampun kepada anak itu. Anak-anak, demikian juga. Kalau engkau pernah menyesal lahir di dunia ini karena punya orang tua yang menyakitkan engkau, cepatlah bertobat, minta ampun kepada Bapa Surgawi, dan minta ampun kepada orang tua. Karena itu adalah jalan untuk engkau dipulihkan, untuk engkau memiliki masa depan yang jauh lebih baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena ibunya memiliki respon yang positif terhadap Yabes, dan Yabes sendiri menerima apa adanya dia, walaupun dia sudah membuat sesuatu yang salah sepertinya, tetapi karena respon ibunya yang baik, maka dia bisa menanggapi dengan positif kehidupannya, sehingga dia boleh bertumbuh lebih besar, dan semakin mengenal Tuhan yang mampu untuk memelihara, Tuhan yang mampu untuk menolong. Dan kita bisa lihat dari doanya, doa yang percaya kepada pemeliharaan Tuhan, kemampuan Tuhan untuk menolong. Apapun yang menjadi latar belakang kita, apa yang pernah kita alami, tidak menjadi halangan untuk hidup kita lebih baik. Ini yang Tuhan mau kita belajar dari Yabes. Yabes, walaupun dia lahir berbeda dengan yang lain, tetapi respon dia terhadap pemeliharaan Allah, respon dia terhadap kasih dari orang tua, membuat dia bertumbuh lebih dekat kepada Tuhan. Dan dikatakan Yabes dimuliakan lebih dari saudara-saudara yang lain. Kenapa? Karena dia istimewa. Orang yang istimewa adalah orang yang meresponi segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya secara positif, untuk percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu untuk tolong hidupnya. Ini yang harus terjadi bagi orang-orang percaya. Kalau kita mengalami selama ini kesulitan, 3 bulan ini saudara harus di rumah, tidak bekerja, saudara harus berhenti karena dari pekerjaan saudara tidak bisa berdagang, saudara tidak punya pemasukan, sehingga saudara mengalami kekurangan.
Jangan katakan Tuhan tidak adil. Jangan katakan ini sesuatu yang salah dari Tuhan. Jangan katakan ini salah siapa. Jangan responi secara positif. Bersyukur kepada Tuhan untuk keadaan. Yang penting kalau saudara masih hidup hari ini, maka itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan ingin kita bangkit. Jangan engkau terpuruk dengan keadaan, jangan engkau nyalahkan siapapun dalam hidup ini. Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang tidak baik, responi secara positif. Tetap percaya bahwa Tuhan bisa mengubahkan segala sesuatu, termasuk nasib kita. Tuhan bisa ubahkan, termasuk segala sesuatu yang sudah sepertinya dirampas dari hidup kita. Tuhan mampu mengubahkannya menjadi sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita percaya kepada Dia. Tuhan ingin kita sungguh-sungguh bisa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan saudara akan melihat kehidupan yang mulia ada di dalam saudara. Tuhan memberkati kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kalau ada di antara saudara yang benar-benar mengalami keputusasaan, atau saudara sudah begitu hopeless saat ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang ajaib, Bapa yang mulia, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran yang kami boleh dengarkan. Dan saat ini ajar kami untuk secara bijaksana berpikir, secara bijaksana merenungkan kehidupan kami ini. Kalau kami sedang Tuhan izinkan mengalami banyak kesulitan, biarlah kami bersyukur dan tetap percaya bahwa Engkau mampu buka jalan saat tidak ada jalan. Engkau mampu keluarkan kami dari segala jerat yang menghalangi kami sepertinya untuk bergerak sekalipun. Tapi kami tahu Tuhan Engkau yang punya kemampuan. Dan saat ini Engkau yang menjamah setiap saudara-saudaraku yang sedang dilanda dengan kesulitan dan mengalami keputusasaan, supaya mereka tetap bangkit, tetap bersemangat dan percaya bahwa Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk kami adalah Tuhan yang berkuasa di bumi dan surga dan mampu menolong kami dalam keadaan kami apapun sekarang ini untuk bangkit untuk kemuliaan-Mu. Seperti Yabes, Engkau kiranya memberkati kami dengan berlimpah-limpah dan memperluas daerah pelayanan kami, daerah kerja kami, dan menjauhkan kami, melindungi dari segala sakit penyakit, melindungi kami dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin.